Jadi 2 kali 2 itu, Joanna. Oh gitu. Joanna, itu kan bukannya HP yang baru ya? Terdengar itu mahal loh. Kamu pasti orang kaya ya. Jangan kenceng-kenceng Sheba. Enggak, Joanna itu cuma pinjam dari papanya Joanna. Kan hari ini ujian IT. Joanna kalau Sheba kenceng-kenceng, Joanna nggak enak sama teman-teman yang lain. Tapi kan sama aja, Joanna kan punya. Jangan gitu Sheba, kan kita harus humble. Jadi apa maksudnya, Joanna? Kita tidak boleh sombong, kita harus humble. Semuanya itu dari Tuhan. Termasuk HP ini juga ya? Betul sekali Sheba. Semuanya. Yuk kita ajak teman-teman, gak usah tunggu lagi untuk nonton Mesbah Cilik. Yuk saksikan Mesbah Cilik episode yang baru. Dahulu kala, semua orang berbicara bahasa yang sama. Kemudian beberapa orang tidak menaati Tuhan. Dan itu mengubah segalanya. Dahulu kala, setelah Tuhan menciptakan bumi, semua orang berbicara dengan bahasa yang sama. Mereka menggunakan nama yang sama untuk semua yang mereka miliki atau lakukan. Tidak peduli di mana mereka tinggal atau di mana mereka pindah. Mereka dapat berbicara satu sama lain dan memahami satu sama lain. Saat beberapa orang pindah lebih jauh, mereka menemukan dataran indah bernama Sinear dan memutuskan untuk tinggal di sana. Orang-orang Sinear membuat batu bata dan memanggangnya agar keras. Jadi mereka menggunakan batu bata untuk membangun, bukan batu datar untuk menyatukan batu bata. Suatu hari seorang berkata, "Mari kita bangun kota dan menara untuk diri kita sendiri. Mari buat puncak menara penjulang yang tinggi ke langit." Orang lain mungkin berkata, "Kita akan menjadi terkenal. Kita akan dapat tinggal di kota kami selamanya dan tidak akan tersebar di bumi." Jadi orang-orang mulai mengumpulkan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Mereka mendapatkan batu bata dan tar, dan mereka mulai membangun. Sepanjang hari orang-orang bekerja keras. Mereka membawa batu bata dan tar dari pekerja ke pekerja, sampai mereka mencapai tukang batu di atas. Segera menara bertambah semakin tinggi. Orang-orang merasa sangat pintar. Tuhan melihat mereka membangun. Dia tidak senang. Ada pencipta, dia telah memberitahu Adam dan Hawa. Dan dia memberitahu Nuh setelah air bah. "Beranak cuculah, penuhi bumi." Ini berarti dia ingin keturunan mereka hidup di seluruh bumi dan tidak hanya di satu tempat. Tetapi orang-orang di Sinear tidak mendengarkan Tuhan. Mereka ingin tinggal di satu tempat. Mereka ingin melakukan hal mereka sendiri. Mereka pikir mereka lebih tahu daripada Tuhan, jadi mereka tidak taat. Tetapi meskipun orang-orang itu tidak menaati Allah, dia tetap mempedulikan mereka. Masing-masing tetap istimewa di baginya. Dan karena dia sangat mengasihi mereka, Tuhan membuat rencana untuk membantu mereka melakukan hal yang benar. Dia menyebabkan orang-orang menggunakan kata-kata yang benar untuk hal yang sama. Dia mengubah satu bahasa mereka menjadi banyak bahasa. Saya membutuhkan lebih banyak batu bata. Seorang pekerja mungkin berseru, penolongnya karena tidak memahaminya. Mungkin meminta ke pekerja yang lain, kirimkan banyak tar.
air. Orang-orang di lapangan mungkin telah menjawab, kami mengirim air. Bisakah kamu membayangkan betapa marahnya para pekerja di atas ketika air tiba? Segera semua pekerja mulai berdebat dan berkelahi. Mereka tidak bisa menyelesaikan menara mereka. Nyatanya, mereka tidak bisa saling memahami dengan cukup baik untuk tinggal di kota yang sama. Jadi, sebagian orang pindah ke timur dan sebagian lagi ke barat. Beberapa pergi ke utara dan lainnya ke selatan. Mereka menyebar ke seluruh dunia dalam kelompok-kelompok yang bisa saling memahami. Halo sahabat Cilik Hope Channel. Hari ini Miss Rania bersama dengan Gwenda. Halo Gwenda. Hari ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati Gwenda. Oke. Gwenda tahu nggak apa itu kerendahan hati? Rendah hati adalah baik hati, Mi. Baik hati. Kalau rendah hati itu bisa ke siapa aja ya Gwen? Bisa ke keluarga dan teman-teman. Nah, bagus Gwenda. Gwenda sudah paham mengenai kerendahan hati. Hari ini supaya Gwenda semakin paham lagi, kita akan belajar mengenai kerendahan hati dari satu activity yang akan kita lakukan. Gwenda siap? Siap, Mi. Oke. Hari ini kita sudah menyiapkan alat dan bahan, diantaranya plastik seperti ini, kemudian wadah yang sudah berisi air, spidol, serta kertas. Pertama-tama yang harus Gwenda lakukan, ini kertas untuk Gwenda. Gwenda pegang spidol. Gwenda boleh gambar diri Gwenda. Oke. Miss, tolong boleh Oh ya, buka? ini Gwen. Terima kasih. Wah, jangan lupa smile. Nah, Gwenda, Miss Rania mau tanya, Gwenda punya talenta? Punya. Pasti punya. Nah, talenta itu dari siapa ya, Gwen? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Gwenda boleh nggak kasih tau Miss Rania talenta apa aja yang Gwenda punya?
Talenta aku adalah bikin art and craft Wah, dan lalu? cooking. Cooking. Wah, good job. Nah, Gwenda, talenta itu dari Tuhan, betul? Betul. Sekarang Gwenda silakan tulis di atasnya. Kira-kira dari siapa ya talenta-talenta Gwenda? Jesus. Wah. Nah, boleh Gwenda tunjukkan? Nah, ini Gwenda beserta Yesus yang sudah memberikan Gwenda apa? Kepintaran, kepandaian, bahkan kesehatan. Nah, sekarang selanjutnya Gwenda masukkan kertasnya ke plastik yang sudah disediakan. Bisa? Nah, sudah masuk seperti ini. Gwenda tutup. Selanjutnya Gwen, setelah sudah masuk kertasnya ke dalam plastik, Gwenda akan menggambar ulang di depan plastiknya. Harus sama persis gambar Gwendanya, oke? Silakan. Gambar Gwendanya saja ya. Sudah, Miss. Wah, oke. Selanjutnya kita akan mulai eksperimen. Siap? Siap, Miss. Nah, selanjutnya Gwenda masukkan plastik ini ke dalam wadah yang sudah disediakan. Gwenda lihat dulu ya. Oke, sebelum Miss Rania masukkan, Miss Rania tanya lagi. Semuanya itu dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Nah, tapi kalau Gwenda merasa enggak, Gwenda bisa karena sendiri, tanpa Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Coba kita masukkan ya. Wah, lihat Gwen. Kalau Gwenda merasa enggak, ini semua karena aku kok, aku sendiri. Lihat, Gwenda akan apa? Kehilangan siapa? Tuhan. Tapi ingat, kalau Gwenda hanya mementingkan diri sendiri, karena Gwenda jadi akan kehilangan Tuhan. Tapi sebenarnya semuanya itu dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Jadi ingat ya Gwenda, kita tidak boleh sombong karena semuanya itu kita dapat dari Tuhan. Oke. Dari aktiviti kali ini kira-kira apa yang Gwenda dapatkan? Kita tidak boleh sombong dan kita harus menjadi rendah hati. Kita harus menjadi rendah hati. Jadi kalau Gwenda dapat nilai 100, Gwenda harus gimana? Harus sombong. Teman-teman lihat, Gwenda 100, harus gitu nggak? Enggak. Harus apa dong? Kita nggak boleh sombong. Tapi harus bersyukur karena semuanya kembali lagi dari Tuhan. Baiklah Sobat Cilik Hope Channel, semoga kalian bisa memahami kalau semua yang kalian punya itu dari Tuhan. Jangan pernah tinggi hati. Baiklah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati, mendahului kehormatan.
didikan yang mendatangkan hikmah dan kerendahan hati, mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmah dan kerendahan hati, mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmah dan kerendahan hati, mendahului kehormatan dan kerendahan hati, mendahului kehormatan. Halo Sobat Maths by Cilik. Kok bengong sih? Kayak baru habis nangis? Enggak kok, aku cuman lagi ngantuk aja. Aku tahu deh kayaknya. Apa karena unit tes besok ya? Si paling 100 sih. Nggak usah sedih gitu dong. Lagi pula kamu tanpa belajar pun kayaknya auto 100 deh. Tanpa belajar, aku nggak bakal dapat nilai yang bagus. Masa mau ujian nggak belajar sih? Lagi pula, aku nggak mau kena marah kalau dapat nilai di bawah 90. Apalagi di bawah KKM, sampai harus mengulang gitu. Hey, emangnya nilai sepenting itu? Ingat kata teacher, grades are just numbers. The moral value from the learning process is what matters. Iya sih, nilai-nilai ulangan dan tugas itu hanya angka. Yang terpenting itu adalah makna dari belajar itu sendiri. Dan bagaimana kita dilatih untuk berpikir kritis. Tapi, kata mama aku, itu masa depan aku. Supaya bisa sekolah tinggi-tinggi lah. Terus aku sukses, bahagia. Kadang, kayak semalam, aku tuh bisa tidur sampai jam 10. Karena harus belajar satu buku tema buat ujian besok. Belum lagi tugas-tugas yang lain. Sering suka nggak sempat buat yang aku senangi, kayak menggambar atau main sama teman-teman di kompleks. Karena pas pulang sekolah tuh jadwal aku padat banget. Ada bimbel dan juga les piano. Kamu juga butuh istirahat. Aku paham, kamu itu doyan belajar atau walaupun kadang terpaksa. Tapi jangan lupa bobok siang pada waktunya. Tidur 8 jam, minum air secukupnya, dan makan banyak. Tapi yang healthy ya teman-teman, supaya
kamu berenergi dan semangat dalam beraktivitas. Makin pinter deh. Kamu mau tahu nggak? Papa aku tuh suka ngomong ke aku. Orang tua mau yang terbaik buat anaknya. Dilatih dari sekarang supaya bisa punya banyak skills kalau kita udah dewasa nanti. Pastinya ya. Kamu juga ya. Papa aku juga selalu bilang ke aku dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mantap. Jadi makin semangat kan Sobat Maths Cilik? Siap. Kami pamit dulu ya. Bye-bye teman-teman. Kamu pernah dapat nilai 100 nggak di kelas? Sering. Sering? Berarti kamu pintar dong? Enggak. Kok Nggak tahu, pintar? sering tapi nggak pinter. Kamu pernah nggak dapat nilai 100 di kelas? Pernah? Pernah nggak dapat nilai 100 di kelas? Pernah. Kamu pernah nggak dapat nilai 100 di kelas? Pernah. Terus perasaan kamu? Happy. Karena apa happy? Karena dapat 100. Terus perasaan kamu kalau dapat nilai 100 gimana? Seneng. Dapat duit. Setiap dapat nilai 100 dapat duit? Oke. Terus kamu perasaannya gimana? Senang banget. Kamu perasaannya gimana? Senang. Perasaan kamu gimana? Senang. Kalau pas kamu lagi dapat nilai 100, terus nilai temen kamu lebih jelek, kamu bakal bilang apa sama temen kamu? Kok bisa 88? Tadi ada William dapat 92, si William dapat 88. Nah bang, kok bisa 88? Belajarnya nggak bener ya? Terus kalau misalnya nilai temen kamu lebih jelek, kamu bakal bilang apa? Ya kayak nanti tadi lebih itu ya, nanti tadinya lebih banyak ya. Oke. Kalau misalnya pas kamu dapat nilai 100, teman-teman kamu dapatnya nilai lebih jelek, kamu bilang apa? Kamu pasti nggak belajar ya kemarin. Kalau nilai teman kamu lebih jelek, kamu bakal bilang apa? Kamu lebih semangat lagi ya belajarnya. Terus kalau misalnya teman kamu nilainya lebih jelek, kamu bakal bilang apa? Belajar lebih baik supaya bisa dapat 100. Menurut kamu perbuatan sombong itu seperti apa? Kalau dapat 100 bilang, iya dapat 100, senggol dong. Kayak tadi Kobi bilang 100. Kalau perbuatan sombong menurut kamu itu seperti apa? Kayak aku dapat 100, kalian semua jelek, gitu. Sih. Kalau selain itu contohnya yang lain apa? Contohnya mungkin kayak aku lebih kuat. Gitu, oke. Kayak lihat tuh kamu cupu banget di game ini, aku lebih pro. Sombong seperti bajunya lebih keren daripada baju temennya. Rendah-rendahin orang. Contohnya kayak gimana? Kayak dia dapat 100 terus yang satu dapat 80. Terus dia bilang orangnya cupu.